Hello guys, saya dari Geostruktur Sistem Solusindo, di mana pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai uh, Concrete Beam Design. Ya, Concrete Beam Design ini berdasarkan SCI 318 tahun 2014. Di mana di sini saya akan menunjukkan cara pengaplikasian terhadap program StatPro dan program RCDC. Dimana sebagai informasi, program RCDC ini adalah software dari Bentley yang untuk diintegrasikan ke StatPro ya, sebagai software untuk perhitungan konkret. Ya. Oke, di sini saya sudah siapkan model sederhana, yaitu gedung tipikal 4 lantai ya, dengan material beton. Ya, di mana di sini saya sudah inputkan beban-beban yang bekerja ya, itu beban dead load, beban live load, seperti saya akan tunjukkan di sini, dan beban gempa. Ini saya gunakan beban gempa dinamik, itu respons spektra ya. Kemudian di sini ada dead load, live load. Kemudian di sini saya sudah siapkan juga kombinasi RFD untuk beban desain ya, ultimate. Ada 34 load kombinasi di sini, di mana semua load ini akan saya ekspor ke RCDC. Oke, cara untuk kita mengekspor ke RCDC, yang pertama model kita harus sudah run dulu. Ya, jadi kita akan analisis dulu. Oke, sudah selesai. Saya akan stay in remote. Setelah kita selesai run, kita akan integrasikan ke RCDC dengan cara kita klik Advanced Concrete Design. Ya, sini kalau tidak kelihatan, akan geser. Nah, ini dia Advanced Concrete Design. Kita akan klik di sini. Maka startup kita akan tertutup dan program RCDC akan terbuka. Oke, RCDC programnya tampilan awal seperti ini, kurang lebih, dimana di sini kita diminta untuk menginputkan nama project, client, dan engineer. Kalau kita biarkan kosong ini, kita tidak akan bisa ya, tidak akan bisa jalan. Jadi saya akan inputkan dulu nama project, client, dan engineer-nya. Asal saja. Oke, nah desain code di sini saya akan gunakan ACI 318M tahun 2014 ya, di mana di sini juga ada ACI 318 tahun 2014, di mana di sini bedanya yang M dengan yang tidak ada M itu adalah di unitnya. Kalau M itu adalah metrik, jadi standar internasional ya, menggunakan satuannya adalah kilonewton meter. Kemudian kalau yang tidak ada M, di sini menggunakan satuan yang menggunakan unit kip, kemudian inch, kemudian feet. Ya, di sini saya akan menggunakan yang standar internasional saja. Oke, di sini analisis data sudah langsung dicarikan oleh si RCDC ini, yang dimana ini adalah tempat saya menyimpan file, dan model start pro saya adalah dengan nama ini. Ya, di sini saya akan lakukan analisis cek pembesian ya terhadap beam. Oke, maka di sini saya akan klik beam, dan level yang akan saya cek di sini ada 4 lantai ya. 3,2 meter, 6,4 meter, 9,6 sama 12,8 meter. Nah, di sini saya ambil contoh mungkin yang lantai paling dasar saja ya, di 3,2 meter. Ya, sebagai informasi di RC di sini juga bisa dilihat di sini ada menu pile cap, kemudian footing, ada column dan wall, kemudian slab. Jadi ini menandakan kalau aksi di sini juga punya fitur untuk mendesain elemen-elemen tersebut. Oke, pada kesempatan ini saya akan contohkan yang beam dulu. Ya, setelah saya klik lantainya, saya akan create new project. Maka aksi di sini akan membaca
dari stat pro kita. Dan kemudian di generate datanya, dibaca, dan akan keluar layar baru seperti ini. Yang di kanan ini adalah plan view dari lantai yang saya akan desain. Ya, di sini kalau kita lihat di stat pro itu, waktu kita membuat satu beam, kemudian ada kena balok anak seperti ini, itu akan terpotong node. Jadi beamnya akan jadi batang kecil-kecil. Tetapi oleh si RC di sini bisa langsung dibaca. Jadi kalau dia melihat ada beam dari kolom ke kolom, keunggulannya dia bisa langsung membaca dia menjadi satu beam gitu. Jadi yang terpotong-terpotong node itu sudah dihitung di satu beam. Kalau mau dicek, beamnya adalah nomor 13, 171, dan 172 di start pro-nya. Itu sudah pasti cocok ya di sini. Sini keunggulan dari si aksi di sini juga dia bisa melakukan group ya terhadap beam-beam yang continuous, misalnya seperti G1 ini. G1 ini kalau kita lihat di sini ada warna merah ya. Di sini berarti adalah grup G1. Kemudian kalau grup G2, kalau kita lihat di sini adalah yang merah di sini. Ya, kemudian kalau yang balok anak ini, misalnya adalah di grup G4 atau G5 di sini. Nah, ini juga bisa dibaca oleh si aksi di sini. Dan kalau kita lihat, dia juga sudah membuatkan kita grade ya. Jadi kalau saya kurang cocok dengan grade-nya, bisa kita lakukan setting di sini, grade line, kemudian diatur sendiri grade-nya. Oke, nah di sini saya akan melakukan contoh perhitungan satu balok. Ya, balok yang akan saya coba hitung itu adalah balok yang B1 ini. Ya, dimana langkah awal kita melakukan penyetingan dulu ya di aksi di sini, yaitu dengan cara disetting sini, kemudian pilih General and Reinforcement. Oke, akan muncul layar seperti ini ya. Di sini kalau kita lihat desain setting ada ignore torsion, ada ductile design. Apabila kita ingin menggunakan special movement frame atau intermediate movement frame, kita bisa centang sini. Tapi untuk kasus saya ini saya nggak pakai special atau intermediate, dibiarkan saja default. Ya, kemudian di sini ada material properties. Ini yang perlu kita ganti-ganti ya material properties ini. Concrete grade di sini C20. Saya akan ganti menjadi C25 ya, sesuai dengan yang di model saya, yaitu concrete C25. Sebagai informasi ya, kalau yang belum tahu apa maksud C ini adalah karakteristik tekan ya untuk benda uji silinder dengan besaran kekuatannya yang tertuju di angka ini. Kalau misalnya 25 ada 25 MPa. Ya, kalau 30 ya 30 MPa gitu. Oke. Kemudian steel grade. Di sini saya gunakan F yield-nya ada 420 sesuai yang ada di pasaran ya. Contohnya. Kemudian clear cover 40 mm sesuai standar. Kemudian maksimum agregat adalah 25 mm. Ya, kita biarkan default seperti ini. Kemudian rebar setting di sini juga kita perlu setting ya. Kalau kita lihat angka-angka di sini ada 10, 13, 16, 19. Ini adalah nomor rebar. Nomor dari tulangan kita. Jadi angka ini kita nggak tahu diameternya berapa ya. Kalau ya mungkin kalau yang udah tahu nomor 19 tuh diameter berapa, ya boleh langsung pakai. Tapi kalau yang tidak tahu nih diameter berapa, kita klik kanan, kemudian switch to rebar diameter. Maka di sini akan otomatis terubah
ke dalam diameter. Jadi kalau angka di sini 12, yaitu adalah besi diameter 12. Oke. Nah, di sini besi yang akan saya pakai itu saya akan ambil diameter 10, 13, 14, 18, 22, 25. Ya, kurang lebih seperti ini settingan yang saya pakai. Ya, di sini ada minimum maksimum. Jadi keunggulan dari aksi di sini dia bisa memilihkan untuk kita mana sih range rebar yang paling ekonomis yang dipakai. Jadi dia akan carikan dari 10 sampai 32. Oke, jadi dari 10 sampai 32 ini ada 13, 16, kemudian sampai di 25. Ya, sini. Kemudian shear steel rebar. Ini saya defaultnya di sini minimum 10, maksimum 12. Tapi di sini karena kita nggak pakai 12, kita ganti ke angka 13. Oke, SFR rebar. Maksud dari SFR rebar di sini adalah kalau kita potong section penampang ya, SFR rebar ini posisinya adalah di tulangan peminggang. Jadi di bagian badan dari section balok kita. Oke. Nah, di sini minimum dan maksimumnya adalah 10 dan 16. Oke, kemudian stirrup spacing. Stirrup spacing ini adalah jarak antara sengkang. Ya, di sini minimum spacing 75. Saya nggak mau sampai rapat-rapat banget ya contohnya. Mungkin saya akan pakai 100 saja minimum. Kemudian maksimum spacingnya 300. Ya, kalau ingin lebih atau ingin kurangin, kita bisa ganti angka 300 ini. Ya, tapi untuk sebagai contoh di sini saya akan pakai 300 saja. Oke, dan settingan kita sudah oke di sini. Kasih akan klik oke. Selanjutnya kita bisa cek sini thermal setting. Ya, ini dibiarkan default saja. Kemudian detailing and drawing setting. Jadi nanti setelah kita sudah jadi tuangan, kita bisa ekspor dari perhitungan si aksi di sini ke dalam bentuk gambar. Nanti saya akan coba tunjukkan juga kilas caranya. Sini saya akan biarkan default seperti ini saja. Oke. Kemudian spacing juga saya akan biarkan default ya di sini. Dan yang selanjutnya akan di setting ada basic loadcast. Basic loadcast ini loadcast yang sudah dibaca oleh si aksi di sini dari start pro. Di sini paling kita hanya melakukan setting up lagi di load type-nya. Di sini SX adalah gempa X, gempa X juga. Ini adalah gempa Z, deadload, SDL itu deadload, deadload, LL. Oke, kalau sudah kita blok, kemudian add, ya, ya oke di sini. Nah, selanjutnya adalah load combination. Jadi setelah kita input loadcast, dia akan secara otomatis muncul layar baru load combination. Di mana load combination ini kita bisa add dari template. Jadi templatenya si aksi di sini kita bisa langsung pakai. Atau yang kedua, kita bisa dari analisis. Ambil tadi saya sudah buatkan ada 34 load kombinasi ya. Jadi saya akan menggunakan load kombinasi yang saya sudah buat saja dari analisis, maka saya akan klik add from analysis. Ya, kurang lebih seperti ini load kombinasinya saya lihat sudah cocok ya. Di ini dan saya akan oke. Ya, selanjutnya settingan kita sudah selesai, maka langkah selanjutnya saya akan auto design. Aksi di sini yang menghitung dan ya sini sudah keluar angka perhitungannya ya, dimana sini kalau kita lihat BIM saya ada 400 kali 700,
material C25, F-yield 420, kemudian ini ada bottom left, bottom mid, sama bottom right. Ini adalah tulangan yang di bawah ya. Jadi ya di tumpuan kiri, di bagian lapangan, yaitu di tengah, dan di kanan. Ini 5 adalah menunjukkan jumlah tulangannya, kemudian pagar 13 ini adalah diameternya, besinya, diameter 13. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya ada dua angka seperti ini maksudnya ada 7 diameter 13. Jadi dipasangnya susun ya. Ada pasang 5 dulu, kemudian dipasang 2. Seperti itu. Kemudian top ya. Top ini berarti seperti namanya, itu tulangan atas dari baloknya ya. Jadi di sini dipakai, dihitung oleh RC di sini itu ada 4 diameter 22, kemudian yang di tengah atasnya itu menggunakan 4 diameter 13, kemudian di tumpuan kanan menggunakan 4 diameter 22 juga. Kemudian shear ini adalah tulangan geser. Ya, di sini maksudnya 2L ini adalah kakinya ya. Kemudian diameternya diameter 10 dan jaraknya 205. Ya, dihitung sesuai kebutuhan. Kemudian SFR di sini dipakai ada maksudnya 2 ini adalah 2 baris ya. 2 baris diameter 16. Oke, dan bagaimana kalau kita ingin melihat perhitungan dari si RC di sini? Bisa juga, yaitu dengan cara kita klik report ini, kemudian design calculation. Ya, beam yang saya mau cek ini beam B1 ya, jadi kita lihat di sini ada B1, B2, B3, B4, ya ini sesuai grupnya ya, grup 1. Ya, saya akan coba contohkan kasih lihat yang ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini kalau kita lihat di sini sudah lengkap sekali ya, dari si RC di sini sudah diberikan simbol-simbol beserta keterangannya. Jadi bisa dilihat sendiri, kalau yang tidak paham bisa langsung lihat apa itu artinya TU, ini faktor torsional moment, dan satuan juga sudah ditulis di sini. Kemudian referensi code-nya ini sudah sesuai dengan ECE 318M tahun 2014. Ya, di sini kausalnya sudah juga dituliskan. Ya, bisa sambil dicek dan diikuti cara perhitungannya. Kemudian ada chapternya juga sudah ditulis di sini. Dan ini adalah contoh beam nomor B1 ya, yang tadi saya mau cek gitu. Ya, dimana kalau di dalam model tuh panjang dari beam B1 ini adalah per member itu ada 3,2 meter, dan ya total sorry, bukan 3,2, ini elevasi 3,2 meter. Jadi ini beamnya ini terbagi panjang, dan total panjangnya itu sudah terbaca langsung, yaitu 8 meter ya. B dan D ini adalah nilai section penam properties dari beam B1 ini, 400 kali 700. Ya, sudah dibaca semua di sini. Kemudian ini adalah tabel perhitungan dari si aksi di sini. Dimana di sini longitudinal reinforcement, yaitu adalah tulangan lenturnya. Ya, di sini sudah dihitungkan dan dibaca. Itu misalnya MU adalah momen yang terjadi akibat gaya luar, itu sebesar yang tercantum di sini. Kemudian ini adalah tulangannya berdasarkan dari MU ini. Oh ya, si StatPro ini melakukan perhitungan berdasarkan gaya yang koresponden ya. Gaya yang koresponden itu maksudnya ketika momen sekian yang terjadi, saya seperti ini 306, torsi yang terjadi dari momen yang terjadi itu adalah sini 33,73. Jadi dia koresponden ya, saya berkaitan di case yang sama. Oke, nah di sini dihitungkan oleh si StatPro, aksi DC, dengan memperhitungkan juga tulangan-tulangan minimumnya. Jadi ini
aksi di sini tidak akan memasang tuangan yang di bawah tuangan minimum juga ya. Jadi dia apabila di bawah dari tuangan minimum, maka dia akan pasangnya setuangan minimum. Oke, kalau di sini kita lihat AST, ini adalah tuangan yang dibutuhkan. Kemudian AST PRV ini, itu adalah tuangan yang dipasang. Kalau kita lihat di sini sangat irit ya, mepet yang dihitung dari si aksi di sini. Sehingga dapatkan angka-angka ini untuk tuangan longitudinal, dan sini untuk yang transversal juga. Ini juga sudah dibaca oleh si aksi di sini. Kemudian ini untuk yang B2, B2-nya juga kurang lebih sama yang dilaporkan. Oke, kemudian selanjutnya saya akan contohkan tadi ya, bagaimana cara kita untuk melihat ke dalam bentuk export dalam bentuk gambar. Caranya adalah kita klik elevation and section di sini. Oke, saya akan contohkan satu. Ini B1, B2, B3, B4. Kemudian draw-nya adalah ini ya, cross section dan cross beam. Oke, kita akan klik OK di sini. Ya, di sini sudah dipotongkan ya oleh si aksi di sini. Sudah sangat powerful program ini. Jadi grade dan as-nya sudah ditunjukkan. Ya, dimensinya juga sudah ditunjukkan di sini. Kemudian di sini juga kalau mau lihat sectionnya juga ada, sectionnya di sini. Ya. Dan apabila ingin diekspor ke dalam AutoCAD juga bisa, kita bisa tinggal save di sini. Oh, kita ke save filenya dulu. Jadi nanti setelah save file baru kita bisa save ke dalam file, nanti file adalah DXF di sini. Jadi apabila ingin diedit-edit bisa dari file DXF itu. Oke. Nah, dari sini adalah kurang lebih cara melakukan desain BIM ya, menggunakan program RCDC ini berdasarkan kode ACI 318 tahun 2014. Oke. Oke, untuk informasi lebih lanjutnya bisa hubungi kami langsung di email kami, yaitu general@geostruktur.com. Ya, akhir kata saya dari Geostruktur Sistem Solusindo mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya.